Nah ini sekarang kita kosong nih, gelas kosong. Bagaikan gelas kosong. Sekarang kita mau berkarma apa? Kalau berkarma pisang, dapatnya pisang. Kebayang? Berkarma makannya ketela ungu, dapatnya ketela rasa ketela ungu. Makannya kue, dapatnya rasa kue. Kebayang saja? Maka inilah yang akan kita rasakan sekarang kalau kita berkarma apa sekarang. Berarti mau makan apa, kita punya pilihan di antara tiga ini. Mana yang mau kita rasakan sebagai pahalanya. Betul? Inilah yang disebut free will. Kita punya kehendak bebas mau memilih mana karma-karma pahala-pahala itu. Mau menikmati manfaat dari ketela ungu, yaitu misalnya mengandung antioksidan, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan nanti kalau mau hasil yang sudah jadi, ada ubi ungu di sana yang disebut Wisnu, produk sekalian. Jadi artinya apa? Kalau ingin mendapatkan manfaat ubi ungu, makan ubi ungunya. Ini karma yang kita lakukan. Sampai sini dapat. Maka di sini kita menentukan takdir kita, nasib kita. Karena apa? Takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi. Tapi nasib adalah takdir yang belum ditetapkan. Sampai kita mengambil. Nah, jadi kalau kita makan ubi ungu, maka kita sudah menentukan nasib kita. Kapan kita selesai makannya, efeknya dari itu adalah takdir yang harus kita terima. Dapat sampai sini? Sehingga hati-hati melakukan karma tindakan kita. Kalau nggak mau nasib kita nanti jadi apa? Nah, ini cerita tentang nasib dan takdir. Tapi kalau seseorang memang takdirnya seperti itu, memang dia misalnya takdirnya karena dulu berbuat apa, A, B, C dan sebagainya, dan sekarang harus menjadi orang yang lumpuh misalnya, masa harus kita tolong? Ini kan pertanyaan tadi. Kalau kita tolong kan kita mengganggu takdir yang ingin dia terima rasanya. Sekarang dia miskin, itu karena dia memang memilih untuk terlahir miskin. Karena dulu terlalu membuang-buang kekayaan sembarangan sehingga sekarang dia ingin belajar jadi orang miskin. Kalau dia sekarang jadi orang miskin, masa harus kita tolong? Kan rugi dong kalau kita tolong, dia nggak merasakan miskinnya. Begitu kan? Itu kan keraguan tadi kan? Kebayang keraguan tadi? Nah, katanya begini. Ini kisah Mahabharata. Bhisma pernah melakukan tindakan yang tidak disengaja kepada Dewi Amba. Tanpa sengaja panahnya lepas dan matilah Dewi Amba. Maka takdir memutuskan dia harus menerima pahala dari Dewi Amba sendiri. Maka Dewi Amba sebagai wanita turun sebagai Dewi Srikandi. Bagaimana cara Dewi Srikandi membalaskan dendamnya kepada Resi Bhisma? Dia hanya lahir sebagai wanita yang tidak boleh berperang. Nggak bisa. Dia nggak boleh berperang. Padahal dia ingin membalaskan dendamnya sebagai takdirnya. Gimana caranya coba? Maka dia dibantu oleh raksasa untuk bertukar kelamin. Akhirnya dia punya jenis kelamin. Tapi dia tidak akan, walaupun sudah jadi jenis kelamin dan berhak berperang di medan Kurukshetra untuk berhadapan dengan Bhisma, dia tidak mungkin berhadapan dengan Bhisma. Karena yang tahu rahasia kematian Bhisma hanyalah Bhisma itu sendiri dan Krishna. Tapi atas bisikan Krishna sebagai bantuan si Bhisma mencapai takdirnya, maka berhadap-hadapanlah dia. Maka butuh bantuan tak dari Krishna? Butuh bantuan. Butuh bantuan nggak dari si raksasa itu? Butuh bantuan. Maka kita tidak perlu terlalu banyak berpikir apakah kita harus menolong apa tidak. Kapan panggilan kita menolong, menolonglah. Kapan panggilan kita tidak menolong, jangan menolong. Selesai. Maka lakukan kewajibanmu tanpa terikat pada hasil. Inilah ajaran ketulusan. Menolong tanpa merasa menolong. Ini yang paling berat. Sehingga kita tidak tahu. Kalau kita akhirnya tahu, wah ternyata ketika saya kasih uang, dia pakai untuk main judi. Tahu begini aku tidak kasih. Nah, orang yang berpikir melakukan sesuatu dengan berpikir pada hasilnya, kalau hasilnya nggak sesuai harapannya, dia menyesal. Kebayang saja? Maka jangan terjebak pada hasilnya. Ketika menolong, terserah. Mau diapakan setelah itu kita nggak tahu. Contoh nih misalnya, kita punya anak kesayangan. Dia karena sangat sayang sama kita, rajin, bla 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 dan sebagainya.
Kita berikan dia motor sebagai permintaan dan hadiah terbaiknya. Orang tuanya baik apa buruk? Baik. Tiba-tiba setelah itu dia ketemu gerombolan yang mengajarinya kebut-kebutan di jalan dan kecelakaan. Pemberian orang tua baik apa buruk? Kalau kita tahu itu akan menjadi kemungkinan, dia tabrakan dan sebagainya, diberikan motor apa enggak? Bingung kan? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sudahlah. Ada orang tua nih, menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya menjadi doktor di luar negeri. Bagus apa enggak? Begitu dia dapat kerja di luar negeri, dia sukses kaya raya di sana. Bagus apa enggak? Bagus. Begitu orang tuanya sakit, si anak nggak bisa pulang karena sibuk bekerja di sana. Bagus apa enggak? Tapi kalau kita pikirkan hal buruk itu, kita sekolahkan anak kita tinggi-tinggi. Jadi mau sekolahkan apa enggak? Kalau kita terjebak pada hasil, kebayang sampai sini. Makanya kita nggak usah memikirkan terlalu banyak. Lakukan kewajibanmu sebagai orang tua, berikan apa yang terbaik. Perkara apa yang akan nanti menjadi dirinya, itu bukan urusan kita lagi.